Ramai-ramai, kepala daerah kritik pemerintah Jokowi aturan gak jelas. Pemerintah jangan terlalu mendramatisir persoalan, terutama pemerintah daerah itu. Ruwet. Para kepala daerah penyangga DKI Jakarta, yakni Bogor, Depok, dan Bekasi sepakat memperpanjang masa penerapan pembatasan sosial berskala besar selama 14 hari ke depan, terhitung sejak habisnya pemberlakuan tahap 1 yaitu 28 April 2020. Sepakat untuk memperpanjang PSBB dengan mengusulkan waktu pelaksanaan yang sama dan serentak agar memudahkan monitoring dan evaluasi. Kata Bupati Bogor, Ade Yasin, usai rapat bersama Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, dan perwakilan Bupati Bekasi di Pendopo Bupati Bogor Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ahad petang. Menurut dia, 5 kepala daerah Bodebek akan menyurati Presiden Joko Widodo terkait kebijakan PSBB agar berjalan lebih baik. Hal itu penerapan PSBB di Bodebek sudah berjalan sejak 15 April 2020 dinilai kurang efektif. Para kepala daerah penyangga DKI Jakarta, yakni Bogor, Depok, dan Bekasi, sepakat memperpanjang masa penerapan pembatasan sosial berskala besar selama 14 hari. Sejak habisnya pemberlakuan tahap 1, yaitu 28 April 2020. Kurang efektif karena beberapa hal yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, aturan hukum yang tidak jelas, kontradiktif antara regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kata perempuan yang juga merupakan Ketua Gugus Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu. Ade Yasin mengatakan, PSBB di Bodebek juga tidak berjalan maksimal karena kurangnya harmonisasi peraturan di kementerian. Seperti halnya kebijakan terkait pembatasan moda transportasi kereta rel listrik atau KRL dengan operasionalitas industri. Muatan peraturannya masih tumpang tindih dengan peraturan dari kementerian, seperti Kemenhub dan Kementerian Perindustrian, katanya. Misalnya terkait dengan masih banyaknya pabrik yang beroperasi karena mereka berpatokan kepada peraturan kementerian perindustrian sehingga peraturan kepala daerah tidak berlaku. Selain itu, operasional pasar dan minimarket harus sama jam operasionalnya, sehingga tidak ada kekhawatiran konsumen lari ke pasar ataupun masyarakat yang masih beroperasi di saat yang lainnya tutup. Sementara itu, pemerintah Indonesia lamban soal corona. Rakyat jadi pahlawan. Media asing dari Australia ABC News menilai Indonesia akan kalang kabut menghadapi pandemi corona. Mereka menulis turis beruntung bisa pergi, sementara ada jutaan masyarakat Indonesia yang tak punya jalan keluar. ABC News menilai pemerintah telah gagal menghadapi pandemi di awal kemunculannya. Namun, mereka luput menyoroti gerakan gotong royong yang justru diinisiasi oleh masyarakat akar lumpur. Dikutip dari The Diplomat, editor The Jakarta Post, Shane Proust menyebut selama pandemi corona, gerakan akar rumput di tanah air justru yang paling giat memberikan bantuan. Langkah pemerintah yang lamban hingga sikap pemerintah yang denial pada masa awal pandemi ternyata membuat masyarakat turun tangan. Ia kemudian menyebut sejumlah contoh gerakan, salah satunya yaitu gerakan penggalangan dana di platform kitabisa.com yang berhasil mengumpulkan dana hingga miliaran rupiah. Hasilnya, masyarakat berhasil menyumbang alat perlindungan diri untuk tenaga medis, membantu garda terdepan COVID-19, sehingga penjual makanan, supir ojek online, hingga pemulung. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia di mata Shane Proust juga dianggap telah berpengalaman dalam menghadapi krisis. Mulai dari krisis yang disebabkan bencana alam, konflik horizontal,
hingga krisis moneter 1998. Selama ini bukti menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah teruji menghadapi masa-masa sulit sehingga ada tanggung jawab yang juga sukacita dalam membantu sesama, tulis Shane. Tak hanya itu, pada tahun 2018, Charity Aid Foundation World Giving Index mendapuk Indonesia sebagai negara yang tingkat volunteerisme tertinggi di dunia. Terbukti pada bulan Maret sebanyak 15.000 mahasiswa kesehatan dari 158 universitas di Indonesia telah mendaftarkan diri sebagai relawan untuk menghadapi wabah COVID-19. Pada akhir tulisannya, Shane mengatakan meski pemerintah masih terus bergelut dengan virus, namun inisiatif masyarakat akar rumput telah menunjukkan sisi lain dari negara Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Seharusnya, sikap dan cara masyarakat Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dengan rasa percaya diri dan kebersamaan adalah sesuatu yang patut disoroti. Di sisi lain, mudik versus pulang kampung, Indef nilai Jokowi tidak tegas. Institute for Development of Economic and Finance menilai pernyataan yang dilontarkan pemerintah mengenai perbedaan mudik dan pulang kampung dinilai tidak tegas dan justru menimbulkan kebingungan bagi publik. Padahal, dua kalimat ini dinilai memiliki efek yang sama, yakni mobilitas publik dalam jumlah besar. Peneliti senior Indef Didik Rahbini mengatakan pernyataan yang membingungkan bagi publik ini justru menyebabkan resiko penyebaran COVID-19 yang makin meluas. Namun, pemerintah dinilai tidak tegas dalam mengendalikan mobilisasi publik ini. Mudik dan bukan pulang kampung ini pernyataan kebijakan yang membingungkan dari pejabat publik dan pasti berpotensi menyebabkan kegagalan dan taruhan kegagalan adalah nyawa, kata Didik dalam publikasi virtual di webinar Minggu 26 April 2020. Dia menyebutkan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dinilai tidak tegas. Seorang presiden dinilai tidak boleh menyampaikan kebijakan yang kontra dan menyebabkan 1 hingga 2 juta masyarakat Indonesia yang melakukan kegiatan ini secara tidak langsung melakukan pembiakan COVID-19. Untuk itu, pemerintah diminta untuk lebih tegas dalam penanganan pandemi ini. Beberapa negara yang tegas dalam menangani penyebaran COVID-19 ini diambil sebagai contoh, yakni Cina yang dalam waktu singkat dapat mengendalikan virus ini agar tak menyebar ke negaranya. Sebelumnya, Jokowi menyebut arus masyarakat keluar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi sebelum pemerintah resmi melarang mudik 24 April lalu merupakan aktivitas pulang kampung. Mudik dilakukan menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri, sedangkan pulang kampung dilakukan jatuh hari sebelum memasuki bulan puasa Ramadan. Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung, ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans 7 Rabu 22 April 2020. Memang bekerja di Jabodetabek sudah tidak ada pekerjaan, ya mereka pulang karena anak istri ada di kampung. Jokowi beranggapan mereka yang mencuri start untuk pulang kampung justru berada dalam kondisi berbahaya jika tetap tinggal di ibu kota. Ia menambahkan, saat pulang kampung, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan tempat isolasi bagi warga yang ingin masuk ke wilayah tersebut. Coba dilihat dari lapangan, ini lapangan yang kita lihat. Di Jakarta, mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4, isinya 8 atau 9 orang, katanya. Sementara definisi mudik dan pulang kampung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yakni mudik berlayar atau pergi, hulu sungai pedalaman, contoh dari Palembang sampai ke Sakayu. Pulang kampung kembali ke kampung halaman. Mudik, dia mudik setelah tidak lagi bekerja di kota. Bagi-bagi sembako di jalan saat PSBB, tunjukkan tindakan dan perasaan Jokowi tak sejalan. Terulang kembali Presiden Joko Widodo membagikan sembako di jalan raya di tengah pandemi COVID-19, menunjukkan sikap antara hati dan kebijakan yang diambil sangat bertolak belakang. Sebagian wilayah saat ini tengah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar,
di antaranya Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Tujuannya untuk mencegah penularan wabah COVID-19. Begitu yang disampaikan pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, usai melihat kembali adegan pembagian sembako yang dilakukan Presiden Jokowi di jalan raya. Terkait terulang kembalinya Jokowi membagikan sembako, menunjukkan sikap ia sebenarnya antara hati dan kebijakan yang diambil sangatlah berbeda. Ia menunjukkan ketidakharmonisan antara perasaan dengan tindak yang diambilnya. Ucap Saiful Anam kepada kantor berita politik Ermol, Senin 27 April 2020. Di satu sisi, Presiden Jokowi bersama rakyat, namun di sisi lain, kata Saiful, kebijakan yang diambil Presiden Jokowi di bidang COVID-19 sangatlah bertentangan dengan harapan rakyat. Kebijakan ini seperti kebijakan diskon tiket wisata pada saat negara gencar-gencarnya memberantas COVID-19, ambiguitas kebijakan ojol, dan yang terakhir masalah mudik. Saya menduga Jokowi bersandar oleh kebijakan yang diambilnya, kata Saiful. Hal tersebut, kata Saiful, akan membahayakan rakyat Indonesia sendiri yang akan menjadi korban atas kebijakan yang diambigu dari Presiden Jokowi. Kalau beliau pro rakyat, bukan bagi-bagi sembako jalan keluarnya, tapi kebijakan yang berarti tidak ambigu serta berkapasitas, pungkas Saiful.